Lembutkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat. Halo sahabat baptis, salam sehat. Pada saat ini saya Yani ingin menyapa sahabat baptis semua dalam acara Sapaan Pagi. Dan saat sekarang ini saya ada di area parkir timur khusus untuk mobil. Dan saat sekarang ini saya ada di depan unit medical check up, di mana sahabat baptis dapat memeriksakan kesehatannya di tempat ini untuk kita bisa mengetahui, mengerti tentang kondisi kesehatan kita. Kita akan dapat diperiksa, kita dapat bertemu dengan dokter, kita dapat pemeriksaan laborat dan yang lain sebagainya dengan tujuan supaya kita mengetahui kondisi kesehatan kita. Mari kita akan ke dalam. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Sahabat baptis, saat ini saya ada di ruang tunggu medical check up. Ruangan ini jauh dari poliklinik. Nah, sahabat baptis akan merasa nyaman di tempat ini dan dapat dijaga keprivasiannya untuk dapat memeriksakan di tempat ini. Apalagi pada masa pandemi saat sekarang ini, orang merasa takut, orang merasa khawatir, orang merasa cemas tentang kondisi kesehatannya. Nah, berbicara tentang kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang senantiasa dimiliki oleh setiap orang. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki rasa khawatir ini. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, kekhawatiran itu akan senantiasa mengikuti kemanapun kita berada. Nah, pada saat sekarang ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk kita tidak merasa khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran, kita sering mengatakan hal itu dan kita mudah mengatakan hal itu. Apa yang dimaksud dengan khawatir? Khawatir adalah sesuatu yang kita pikirkan akan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi hal itu belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadapi kekhawatiran ini? Ada 3 hal yang dapat kita lihat, ada 3 hal yang dapat kita perhatikan bagaimana cara kita menghadapi rasa khawatir yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita tetap berserah kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya karena Ia yang memelihara kamu. Menyerahkan setiap kehidupan kita,
menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 tadi dengan jelas dikatakan, untuk kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Firman Tuhan menjanjikan apabila kita meminta dalam doa, maka kita akan mendapatkannya. Jadi, Tuhan ingin kita tetap berdoa dan menantikan pertolongan Tuhan. Janganlah kita menantikan pertolongan seseorang, mengharapkan pertolongan seseorang. Karena kita tahu, kalau kita senantiasa berharap kepada seseorang, apa yang kita dapatkan? Kekecewaan, sakit hati. Tetapi kalau Tuhan menjanjikan itu kepada kita, bahwa setiap pertolongan Tuhan pasti yang terbaik dan damai sejahtera, sukacita akan senantiasa kita dapatkan. Yang ketiga adalah kita tetap bersyukur. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Kehendak Tuhan adalah kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun kondisi kita. Bukan hanya kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan berkat yang melimpah, mendapatkan kesehatan yang prima. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita untuk kita boleh mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang menyenangkan hati kita ataupun yang tidak menyenangkan hati kita. Pada saat kita bersukacita, pada saat kita mengalami kesedihan, pada saat kita sehat, pada saat kita sakit, kita hendaknya mengucap syukur kepada Allah. Nah, sesuatu hal yang mungkin sulit kita lakukan. Banyak orang mengatakan, orang sakit kok disuruh mengucap syukur. Orang yang sedang mengalami permasalahan kok kita disuruh mengucap syukur. Mungkin orang di luaran sana mengatakan demikian. Tetapi kita yakin dan percaya, janji Tuhan akan senantiasa terus menolong kita. Dan firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita semua, justru di dalam kelemahanlah, ketika kita bermasalah, ketika kita mengalami satu tekanan, kita dituntut untuk tetap mengucap syukur. Bagaimana dengan kita saat ini? Masihkah kita khawatir? Masihkah kita mengalami kecemasan, ketakutan? Kalau kita tetap merasakan, menerima janji Tuhan bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa kita dapatkan sesuai dengan waktu Tuhan. Sahabat Baptis, demikian sapaan pagi kita pada hari ini. Kiranya boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Janganlah kita khawatir, karena dengan kita terus berserah kepada Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan, dan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Jangan lupa dengan prosedur kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak. Demikian juga kita tetap menjaga kebersihan kita, menjaga kesehatan kita, sehingga kita tetap sehat, seperti moto Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya
menuju sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.